Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Ayu. Di sini kita akan membahas tentang evaluasi media pembelajaran. Selamat datang, perkenalkan nama saya Gusin Rahayu, NIM 9238620600015, kelas 2A PGSD STKIP Andi Matapa. Mata kuliah Media Pembelajaran SD, dosen pengampu Muhammad Primatama dan rank SPD MPD GR. Oke, langsung saja kita masuk pada latar belakang evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah proses penting untuk menilai efektivitas dan efisiensi suatu program pembelajaran. Latar belakang evaluasi pembelajaran meliputi kebutuhan untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam metode pengajaran, serta memastikan bahwa siswa mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang materi yang diajarkan. Ini juga membantu guru dan lembaga pendidikan untuk membuat perubahan dan penyesuaian yang diperlukan dalam kurikulum dan strategi pengajaran. Materi yang akan dibahas, yang pertama pengertian evaluasi media pembelajaran, yang kedua fungsi evaluasi pembelajaran, yang ketiga tujuan evaluasi pembelajaran, yang keempat prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran, yang kelima ruang lingkup evaluasi media pembelajaran, yang keenam langkah-langkah pengembangan evaluasi, dan yang terakhir jenis dan prosedur evaluasi media pembelajaran. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data mengenai hasil belajar siswa untuk menentukan sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai dan untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan pengembangan dan perbaikan pembelajaran di masa yang akan datang. Fungsi media pembelajaran terbagi menjadi 5. Yang pertama, fungsi komunikatif. Dalam fungsi komunikatif ini, memudah pembelajaran dalam penyampaian materi baik peserta didik maupun pendidik dengan penyampaian kata demi kata. Yang kedua, fungsi motivasi. Dalam fungsi motivasi ini adalah sebagai bentuk meningkatkan semangat belajar siswa dalam memahami pembelajaran. Yang ketiga, fungsi kebermaknaan. Dalam fungsi ini sebagai peningkatan bahwa peserta didik mendapatkan pembelajaran tidak hanya dalam penyampaian guru, akan tetapi mendapatkan informasi terbaru dan dapat kemampuan menganalisis. Yang keempat, fungsi penyamaan persepsi, di mana fungsi ini adalah sebagai menyamakan setiap pandangan peserta didik terhadap informasi yang mereka dapat dalam penyampaian materi. Yang kelima, fungsi individual. Dengan ini, setiap siswa memiliki latar belakang yang berbeda dari mulai pengalaman, gaya belajar, dan kemampuan. Tujuan media pembelajaran. Tujuan evaluasi media pembelajaran adalah untuk memilih media pembelajaran yang akan dipergunakan di kelas, untuk melihat prosedur penggunaan media, untuk memeriksa apakah tujuan penggunaan media tersebut telah tercapai, menilai kemampuan guru menggunakan media, memberikan informasi untuk kepentingan administrasi, dan untuk memperbaiki media itu sendiri. Prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Yang pertama, dalam pelaksanaan evaluasi media pembelajaran perlu diamati apakah media pembelajaran yang dipakai tersebut dapat mendorong terjadinya komunikasi yang aktif, efektif, interaktif. Karena salah satu peran dari media pembelajaran yaitu untuk meningkatkan komunikasi yang efektif dan media dijadikan perantara dalam menyampaikan pembelajaran dari pendidik kepada pelajar. Yang kedua, aspek yang paling utama yaitu ketepatan dan kebenaran dalam media pembelajaran adalah materi yang akan disampaikan. Karena sebagus dan semenarik mungkin media pembelajaran dikemas, tetapi jika ada kesalahan pada aspek materi, maka media pembelajaran tersebut belum bisa digunakan dan tentunya harus diperbaiki atau bahkan tidak boleh digunakan. Yang ketiga, perlu adanya pertimbangan praktis, karena media pembelajaran yang akan digunakan harus memenuhi kriteria, tingkat kemudahan dalam penempatan dan perbaikannya, disesuaikan dengan fasilitas yang ada di kelas, keamanannya pada saat digunakan, dan daya tahannya. Yang keempat, diperlukan adanya faktor manusia. Dalam hal-hal ini diharuskan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran terdiri dari program pembelajaran.
yang terdiri dari tujuan pembelajaran umum atau kompetensi dasar, materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan, dan penilaian proses dan hasil belajar. Proses pelaksanaan terdiri dari kegiatan, guru, serta peserta didik. Hasil pembelajaran baik untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Langkah-langkah pengembangan evaluasi. Yang pertama, menentukan tujuan. Yang kedua, mengidentifikasi kompetensi. Yang ketiga, membuat tabel spesifikasi. Yang keempat, pelaksanaan evaluasi. Yang kelima, pemeriksaan hasil evaluasi. Jenis dan prosedur evaluasi media pembelajaran. Yang pertama, evaluasi formatif. Evaluasi formatif adalah proses berkelanjutan yang melibatkan pengumpulan umpan balik dan data selama pengembangan program, produk, atau layanan. Tujuan dari evaluasi formatif adalah untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan membuat perubahan yang diperlukan untuk memastikan bahwa produk atau layanan akhir memenuhi tujuan dan sasaran yang diinginkan. Evaluasi formatif biasanya dilakukan pada tahap awal pengembangan dan sering digunakan untuk memandu pengambilan keputusan dan meningkatkan kualitas produk akhir. Yang kedua, evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif sebaliknya dilakukan pada akhir suatu program, produk, atau layanan untuk menentukan efektivitas dan keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Evaluasi sumatif biasanya dilakukan dengan menggunakan kriteria yang telah ditentukan dan melibatkan pengumpulan data melalui survei, tes, atau metode lain untuk mengukur hasil program. Tujuan dari evaluasi sumatif adalah untuk memberikan umpan balik mengenai efektivitas keseluruhan program, produk, atau layanan dan untuk menginformasikan keputusan tentang masa depannya. Kesimpulan dari materi evaluasi media pembelajaran adalah evaluasi merupakan tahap terakhir yang harus dilakukan dalam pengembangan media pembelajaran. Evaluasi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa media pembelajaran yang dikembangkan terjamin baik kualitasnya dan dapat memenuhi fungsinya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Evaluasi media pembelajaran merupakan proses menilai media pembelajaran berdasarkan kriteria. Ada 3 kriteria utama dalam mengevaluasi media pembelajaran, yakni yang pertama kualitas isi dan tujuan, yang kedua kualitas instruksional, dan yang ketiga kualitas teknis. Itulah paparan materi mengenai evaluasi media pembelajaran. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.